Makanya nama dia itu harum sampai sekarang untuk generasi Ong Kim Mong ini. Dia adalah seorang militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimong, kembali lagi di QM Talk Channel, di acara orang awam bicara politik. Karena yang bicara politik bukan cuma elit, tapi juga wong cilik, Ong Kimong. Iya ya. Oke. Jadi hari ini membahas dari politik itu seorang kader mantan, saya Banjar nyebutnya mantan. Oh iya, mantan. Mantan kader PDIP dan juga aktivis 98 Pak Budiman Sujatmiko akhirnya resmi dipecat nih. Ya. Dan itu surat putusannya dikirim melalui kurir ke rumahnya beliau langsung oleh PDIP. Hari ini Gitu. Jadi dikirim dan ini sudah dianggap sanksi berat karena kan Pak Budiman belakangan ini cukup akrab ya dengan Pak Prabowo yang notabene-nya capres dari partai Gerindra yang menjadi lawannya. PDIP ya, kemungkinan akan menjadi lawan PDIP di 2024 kayak gitu. Itu jadi kita bahas akhirnya PDIP resmi memecat seperti yang udah pernah diskusikan kan. Kemarin kan kita diskusi bahwa belum ditayangin sih diskusi kalau Om Kimong menyarankan Pak Budiman keluar, mengundurkan diri. Tapi kalau Bang Jali bilang ini PDIP harus tegas. Nah ini terbukti. Menurut Bang Jali ini salah satu bentuk ketegasan PDIP kepada kadernya kayak gitu. Nah tanggapan Om Kimong apa nih soal berita ini? Oke, Sobat Kimong. Ya Bang Jali. Nah ini aja koreksi. Terlepas dari aktivis 98, sebelumnya juga Budiman Sujatmiko itu bukan sebelum tahun 98 juga udah aktivis keras juga itu. Waktu Orba memang Budiman Sujatmiko mendirikan partai namanya Partai Rakyat Demokratik, itu juga keras juga. Ya, jadi kalau ini dipecat, ya itu putusan yang tepat. Artinya kan kita sempat buat konten, tapi ternyata kita nggak tayangkan. Kan Om Kimong udah bilang, Mbak Budiman, kata Mbak Jali, tidak berharap tidak dipecat kan? Nah, Om Kimong bilang, kalau memang berharap tidak dipecat, etikanya, kalau sudah berseberangan, ya minimal mengundurkan diri. Betul. Daripada dipecat, lebih malu kan gitu. Karena kan Pak Budiman bilang tidak mau mengundurkan diri karena sedih kalau keluar dari PDIP. Ya, tapi kan kalau dibiarin, seperti Om Kimong katakan kemarin, kalau dibiarin, itu akan berdampak kepada kader-kader yang lain. Dan itu akhirnya hari ini ya, Om Kimong baru dengar dari Bang Jali, Om Kimong baru selesai pulang kerja dengar dari Bang Jali, ternyata hari ini katanya melalui kurir ya. Jadi suratnya dikirim ke rumahnya Pak Budiman. Nah, ini kalau sampai begini, ya itu berarti sudah sangat marah itu PDIP. Sudah sangat marah karena ini nggak diajak main-main. Apalagi sempat kemarin ada bukan bulian ya atau bualan ya, yang siapa Gibran yang bilang nggak jadi dipecat ya. Itu kan di acara Kopdarnas PSI. Itu kan salah satu sindiran juga kan. Jangan sampai kalau ini dibiarin, kader-kader yang lain akan melakukan hal yang sama. Makanya ini ada putusan yang tepat. Gitu. Jadi kalau Bang Jali ya, ini kan ini orang lama di PDIP ya. Tahun 2004 dia menjabat jadi anggota DPR juga selama periode. Nah gitu. Cuman ini setelah Bang Jali tahu tuh soal pernyataan ini, yang pasti kalau menurut Bang Jali ini salah satu bentuk kekecewaannya Pak Budiman selama di PDIP, mungkin di puncaknya, dan mungkin dengan bertemu Prabowo mendapatkan yang lebih baik lah kalau secara ini gitu ya kan, yang pertemuan-pertemuannya itu gitu. Karena ada salah satu interviewnya beliau di Metro TV. Jadi Pak Budiman ini sebenarnya sudah disediakan posisi menteri sama Pak Jokowi di periode pertama di 2019 di Kementerian Desa itu sebenarnya kan Kementerian baru itu sebenarnya dikhususkan untuk beliau kayak gitu. Karena programnya beliau gitu. Punya ide. Cuman karena ada politik ya kan, kondisi politik hingga detik ini pun tidak dapat gitu. Cuman beliau menyatakan tidak apa-apa, nggak tentu kan ya. Mungkin ada harapan tapi tidak terwujud gitu. Nah, apakah mungkin di tim Pak Prabowo menawarkan itu menurut Om Kimong untuk kedepannya jika Pak Prabowo memenangkan Pilpres? Menurut Om Kimong gimana gambarannya? Ya kemungkinan itu terjadi, ya bisa aja.
Lihat waktu 2019 Ya. Pak Prabowo kan yang berseberangan sebelum apa udah kalau saya jadi presiden ini loh kabinet-kabinetnya disebutkan kan Ya. Jalali, Rocky Gerung segala macam udah disebutkan. Iya sah saja mungkin itu bisa terjadi. Cuma nah setelah ini yang harus yang diantisipasi adalah setelah Pak Budiman keluar dari PDIP atau dikeluarkan dari PDIP, bola panas ini kemana arahnya? Itu yang harus dilihat. Karena apa? Pak Budiman ini satu sisi ada magnet bahwa dia pernah membesarkan PDI, bukan pernah sih, maksudnya ikut andil lah bersama PDI cukup lama gitu. Nah, kedua, Pak Budiman keluar dari sini kan dia nggak ada di mana-mana, nggak ada di partai A, partai B, partai C. Cuma secara pribadi mensupport atau mendukung Pak Prabowo. Entah itu ada deal-deal apa kita nggak tahu ya. Itu pasti ada lah deal-deal, cuma kita ke arah mananya kita nggak tahu. Om Timo nggak tahu gitu. Nah, kalau sampai menjelang pendaftaran nanti nih di bulan Oktober nanti, Pak Budiman tetap berdiri sendiri, tidak ada ke partai mana-mana, itu masih dalam kondisi aman-aman aja ya. Artinya Pak Budiman juga harus jaga sikap, artinya tidak berkeluar kemana-mana gitu. Nah, tapi kalau dia berada di mana-mana atau di salah satu partai misalnya partai warna kuning atau warna apa gitu misalnya, dan dia membuka rumah sebelumnya, itu juga bisa batal. Kan pasti kan dia punya strategi gini di rumah sebelumnya, dia kan tahu dong apa keinginan dia tahu. Nah itu yang harus dijaga, bola panas itu yang harus dijaga. Oke, berarti bahasa saya dapurnya PDIP ada sebagian Pak Budiman tahu ya. Iya, gitu. Makanya kan kemarin sempat sebelum berpisah kemarin kan sempat ini dulu kan ada tertunda kan. Iya. Harusnya kan ada klarifikasi, harusnya Pak Budiman nyampaikan kan, nggak kayak Pak Effendi Simbolon kan. Nah ini kan dia nggak menyampaikan. Itu ada pertemuan untuk klarifikasi, cuman tetap berlanjut gitu. Iya, ada pertemuan tadi untuk menyatakan permintaan maaf. Itu untuk klarifikasi. Kalau Effendi Simbolon enggak. Oke, kita akui gitu, bla 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 gitu. Ya kan tadi banyak juga klarifikasi kayak gitu, kan pertemuan pertama itu gitu. Sebenarnya Pak Budiman juga menyatakan setelah ini dia statusnya jomblo partai kayak gitu. Cuman santer bahwa beliau kemungkinan akan bergabung ke Gerindra atau PSI kayak gitu. Karena kan saat acara Kopdarnas itu beliau juga hadir ya gitu. Jadi ya disinyalir isu-isu bakal bergabung ke salah satu partai tersebut gitu. Jadi kan mungkin bilang kalau seandainya masuk ke salah satu partai, ya strategi PDIP bakal diketahui sama Pak Budiman ya kayak gitu. Pasti. Jadi kalau seandainya melihat hasil seperti ini, siapa nih? Kita kan kalau politik pasti nyari sisi untung dan ruginya ya. Yang paling diuntungkan dan dirugikan siapa menurut Om Timo? Siapa pihak yang diuntungkan? Kalau menurut Bang ini jelas Gerindra ya, karena berhasil bahasa kasarnya, meskipun dia tidak sengaja tapi dia berhasil mengajak salah satu lawan terkuatnya gitu dari ada dari partai lawan terkuatnya gitu yang masuk, meskipun nggak masuk secara partai tapi dalam bagian gitu. Nggak juga loh jadi bisa jadi ini memang nggak ada yang diuntungkan atau yang dirugikan. Artinya begini, Pak Budiman itu menyampaikan bahwa aspirasi dia mendukung Pak Prabowo itu kan berdiri sendiri, tidak atas permintaan Gerindra. Tapi dia pada saat dia berdiri sendiri, mungkin ada deal-deal yang dia sampaikan sebelumnya ke Pak Prabowo. Karena apa? Kalau tidak ada deal-deal sebelumnya, Om Timo sempat tanya, ini bagaimana sahabat-sahabat dia dulu yang dihilangkan? Kan ada peristiwa dulu yang berseberangan nih Pak Prabowo. Nah ini berarti kan idealisnya juga sempat runtuh dong. Harusnya dia tetap bertahan. Dulu Pak Prabowo berseberangan nih. Bos dulu sempat dikecewakan. Gua dulu pernah di kelompoknya dia pernah dihilangkan, pernah dicari kan gitu. Kenapa tiba-tiba ada? Nah itu kan pribadinya nih. Jadi bukan masalah partainya, bukan partainya. Tapi kalau yang masalah dirugikan, bisa jadi konteksnya pada saat ini bisa jadi PDIP. Tapi pada saat PDIP mau mengeluarkan surat pemecatan, pasti PDIP udah atur strategi lagi nih. Jangan sampai strategi yang kemarin itu kebongkar, itu jadi ke blow up, itu bahaya. Makanya dia wanti-wanti nih mengeluarkannya nih. Makanya
PDIP sampai hari ini pun juga dia nggak terlalu gembar-gembor, bang, enggak, dia harus hati-hati. Karena bisa jadi partai, kader-kadernya ini banyak yang ke berikutnya mungkin ada aja gitu. Karena bisa jadi mungkin Pak Budiman juga sebenarnya nggak diajak diskusi dapurnya PDIP. Bisa jadi. Ya gitu. Jadi Bisa ya jadi. udah dipecat tanpa pikir panjang. Karena kan lu nggak tahu dapur. Ya bisa jadi. Tapi kan kelompoknya itu, jadi gini Bang Yoli, di dalam partai, Iya. buat partainya, semua organisasi yang aku ngomong dulu ya waktu itu pasti ada kelompok-kelompok kecil gitu. Iya. Itu pasti ada. Nah mungkin pada saat ada kelompok kecil ini, kalau bahasa itu apa? Asapri ya. Nah, Ya. ada bocoran. Nah, mungkin aja Pak Budiman bisa tahu gitu loh. Iya. Secara dapur bersihnya sih mungkin nggak tahu. Jadi bukan tahu dapurnya, mungkin nggak dia terlibatkan mungkin. Iya, tapi minimal ada lah. Iya. Kayak gitu. Kuncian ada. Yang pasti ini mungkin strategi Pak Budiman yang bermain dengan dia tidak ingin mengundurkan diri karena tidak dianggap, tapi dengan cara seperti ini bermainnya gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Istilahnya kayak gitu. Nah, prediksi Om Kimo aja gitu. Kira-kira apakah Pak Budiman akan bergabung entah jadi tim sukses Pak Prabowo? Relawan udah pasti, relawan udah pasti gitu. Atau bagaimana gitu? Ini kan kita fokusnya ke Pak Budimannya sendiri kasusnya kayak gitu. Atau mau ke Pak Prabowo-nya silakan. Ada pendapat nggak soal Om Kimo soal ini? Kalau Om Kimo melihatnya harusnya Pak Budiman dengan setelah dia menerima surat pemecatannya, ya mau nggak mau dia legowo. Artinya apa? Karena dia udah benar harus kemana. Misalnya kalau sudah harus ke Pak Prabowo, ya sudah, dia mau ikutnya kemana. Misalnya mau ke partai atau enggak. Tapi kalau Om Kimo sih ya menjelang 2024, ya sudah dia jomblo aja. Jadi nggak usah kemana-mana, tapi suara pribadi dia menyampaikan bahwa dukungannya ke Pak Prabowo. Nah itu itulah deal-dealnya itu bagaimana gitu. Ya seperti itu gitu. Ya, jadi ya kalau Legowo sih beliau di wawancara bilang terima kasih selama ini udah didik lah di PDIP. Ya, tapi kan politik beda. Iya. Di ruang publik ya cakep-cakep aja, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu. Ya, itu yang kita Tapi yang pasti nih Bang Jali, pada saat Pak Budiman keluar dari PDIP atau dikeluarkan dari PDIP, itu partai lain sedang menunggu, dan itu pasti lagi ada gejolak di partai-partai lain karena kadernya juga nggak mau dong tersaingin atau tersikut juga dengan pendatang baru gitu. Jadi ini semua partai juga masih gejolak, cuman ketua umumnya sedang melihat nih hitung-hitungan nih, kalau Pak Budiman ke saya bagaimana nih, apakah dia berada, apakah hitungan semua lah, karena kan yang datang bukan kroco, ini bintang. Iya. Ada bintang ini bukan Gitu. kroco. Paling nggak rebut demi suara. Nah, Iya. kalau lainnya kan yang nyalek ini, wah ini saingan gue. iya gitu. Tapi kalau kroco kok ya mungkin nggak dianggap. Ya kalau di kroco nggak mungkin Pak Prabowo Iya. undang. Ini Iya. saya kader biasa diundang Pak Prabowo khusus loh. Nah, Beda gitu loh. Kayak gitu. sorry Bang Yeli, maaf. Padahal nih menurut Om Kimo, suaranya juga nggak begitu-begitu. Cuma dia karena ada historis masa lalu yang begitu berani. Iya. Untuk generasinya Om Kimo, kalau generasi Bang Jali mungkin nggak begitu paham ya. Untuk generasi Om Kimo, dia itu seorang yang wow gitu loh, Iya. seorang yang berani. Makanya nama dia itu harum sampai sekarang untuk generasi Om Kimo ini. Dia adalah seorang militan, gitu, orang yang berani, idealis gitu. Kalau menurut Bang Jali itu sebenarnya ini yang paling hebat adalah tim Pak Prabowo sih. Karena apa? Dia mengincar, lihat pergerakannya setelah Lebaran ini, dia menyasar kemari-mari KSI yang bisa bilang antitesisnya atau kontradiksi banget bisa dirangkul dengan bertemu gitu, sehingga yang tadi PSI ini banget tiba-tiba rusak gara-gara pertemuan ini. Padahal nggak ada statement PSI mendukung Pak Prabowo gitu, masih tetap dengan hasil rembuk rakyatnya mendukung Pak Ganjar gitu. Setelah itu Pak Budiman, karena dia tahu kalau gue bisa, selama ini gue kalah gara-gara gue ada masalah HAM Pak Prabowo gitu. Nah gimana caranya supaya memberitahu masyarakat bahwa ini udah clear HAM gue nih gitu. Akhirnya ya carilah yang berhadapan sama dia di tahun itu Dan dikasih janji-janji. iya gitu. Nah masalah ini berarti berhasil merangkul yang selama ini yang apa ya, sisi negatifnya beliau Pak Prabowo ini gitu. Nah ini ya tepat banget sih menurut Bang Jali gitu. Atau memang ada campur tangan Pak Jokowi. Nah ini yang kita nggak tahu. Nah menurut Bang Jali kan kayak gitu. Enggak. Kalau Om Kimo enggak ada. Iya. Yang pasti sekarang ini kita udah clear ya bicara Budiman ya. Iya. Kan Bang Jali bilang Iya, bicara nggak apa-apa. Pak Prabowo ya. Iya. Yang pasti sekarang ini
timnya Prabowo udah belajar dari 2 kali kekalahan. Berarti dia sekarang berubah semua. Istilahnya ganti kulit, kalau kata ini ular mah ganti kulit. Semua yang dulu gebrak meja galak sekarang senyum. Yang dulu pertentangan sekarang cari apa ya, simpati. Jadi ya ini wajar-wajar aja. Cuma rakyat jadi nggak melihatnya. Termasuk Ong Kim Mung nih, Iya. gitu loh. Ong Kim Mung, oh tadi begini, ternyata oh begini. Nah ini rakyat jadi nggak melihatnya, gitu aja. Kalau Bang Jali yang penting adalah selama Pak Prabowo ini Bang Jali yakin siapapun itu yang menjaga tulus demi bangsa sih, ya harusnya sih nggak ada masalah ya gitu. Masalahnya kan Pak Prabowo ini kan lagi merubah kulit kata Om Kim gitu. Iya. Beda sama kayak Pak Ganjar. Kalau kita lihat polanya dari sejak dia menjabat gubernur sekarang begini, Pak Anies juga masih begini gitu. Iya. Tidak ada yang berubah secara perilaku. Dan Bang Jali lihat ya, dari 3 calon ini, kalau sudah ini ya sudah mendapatkan, kalau dari 3 calon ini, dia yang tidak begitu ambisius. Siapa coba? Ganjar. Ganjar gitu. Iya. Yang lain kelihatannya ambisi banget, otot pengen banget gitu loh. Iya gitu. Kalau Ganjar enggak. Nah yang repot ini yang nggak punya kendaraan politiknya, yang nggak punya partainya, tapi dia masih pengen otot. Iya. Nah kalau partainya ini nggak mendukung, nah ini nanti jadi ada lagi Iya. apa isu-isu yang berkembang yang negatif gitu loh Bang Jali. Jadi ya Iya, jadi ya Pak Ganjar kenapa nggak dorong otot? Ya dia bahasa kasarnya tiketnya udah kebeli. Tiket ini udah kebeli gitu, tinggal nyari wakilnya aja gitu. iya Kalau- kalau udah kebeli itu cuma dia nggak ngotot. Tapi kan waktu sebelumnya kan antara Puan dengan Ganjar dia biasa-biasa aja. Iya. Terserah kalau dia dipilih ya karena silakan. karena dia sebenarnya juga tahu, dia tahu bahwa PDI bakal hancur kalau pilih misalnya maaf ya Mbak Puan gitu, dia bakal menang gitu. Makanya dia ini karena tidak ada calon yang lebih potensial lagi untuk saat ini di PDIP gitu. Iya. Tapi kalau sampai itu terjadi Pak Ganjar menang berarti 2 dari rakyat biasa. Iya. Nah, Pak Jokowi dari tukang mebel, Pak Ganjar dari seorang anak polisi gitu lah. Iya. Orang biasa. Oke, itu aja. Jadi sekian pembahasan soal Pak Budiman ini. Semakin menarik nih perbincangan kita soal tahun politik jelang 2024. Jadi kalau ada yang menarik lagi akan kita bahas ya Om Kimo ya. Terakhir, Apa? sebelum itu, menurut Bang Jali, Pak Budiman akan redup atau bercahaya? Akan untuk akan percaya Atau bercahaya? atau percaya. Kalau lihat kondisi kayak gini sekarang ya, kalau terus begini polanya bakal redup. Cuman Bang Jali nggak tahu nih. Kita kan orang awam. Orang awam. Ya kan, Iya. bukan info A1 nih. Iya. Jadi dalamnya kurang tahu kayak gitu. Iya. Jadi ya kalau polanya begini, redup fix. Iya. Karena bagaimana bisa seorang yang tadi berhadapan, karena berhadapan bukan berhadapan politik loh, Iya. berhadapan pelang gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.